Oke, di kesempatan ini ya saya ingin sharing mengenai pengalaman saya setting manpower untuk departemen produksi ya teman-teman ya. Ini supaya nanti teman-teman terkopi dan memahami bahwasanya kita di HR itu tidak hanya bertanggung jawab mengabdi manpower yang ada, sekaligus kadang itu diperbantukan juga untuk gimana caranya manpower yang ada di lapangan ini bisa berjalan dengan baik dan pastinya memaksimalkan manpower yang ada ya teman-teman ya. Nah, berhubung kita itu kerjanya di sektor tambang ya, jadi kita secara intens itu komunikasinya dengan tim engineering ya teman-teman ya. Jadi terkait planning 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan ya kan, itu semua dari tim engineering biasanya. Jadi nanti kita akan temukan berapa sih kebutuhan manpower produksi terutama ya yang perlu kita lengkapi ya teman-teman ya. Jadi ada hitung-hitungannya, dan biasanya kita sendiri ini dapat infonya dari tim engineering seperti itu. Nah, itu nanti kita akan petakan ya teman-teman ya. Oh, ternyata untuk kebutuhan sekian fleet itu kita membutuhkan operator EXA sekian. Nah, EXA sendiri nanti dipecah ya teman-teman. Ada yang 12,5, ada yang 850, ada yang 500, ada yang 300, 200. Nah, itu perlu penjelasan juga ya dari tim engineering. Makanya kita biasanya itu diskusi terkait kebutuhan EXA sendiri ini berapa, itu kita nanti petakan ya. Contoh untuk yang 12,5 itu kebutuhannya berapa, 850 berapa, itu nanti di total secara keseluruhan dapatnya berapa, seperti itu ya. Belum lagi kita juga wajib menghitung namanya manpower di lapangan ini, otomatis ada yang masuk siang, masuk malam, itu juga ditentukan ya teman-teman. Jadi tidak hanya setting total manpowernya yang perlu kita lengkapi, tapi juga setting yang ada di lapangan kebutuhannya berapa. Ternyata kalau untuk operator reksa contohnya, mengingat pekerjaan general ini banyak, tapi untuk siangnya, shift siang totalnya sekian, untuk yang shift malam totalnya sekian. Nah, ini biasanya kita diskusi dengan departemen produksi, yang mana departemen tersebut bekerjanya memang di lapangan ya teman-teman ya. Jadi kita hanya tim support seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui oh ternyata operator EXA yang dibutuhkan ketika siang malam itu sekian orang, ya sudah kita bantu untuk settingkan. Nah, kalau misal terjadi planning-planning yang sifatnya mendesak, nah itu biasanya saya sendiri ya teman-teman itu punya beberapa strategi. Nah, kalau misal kita di posisi tertentu operator EXA kita butuhkan sekitar 30 orang, namun terisi hanya yang existing hanya 25. Nah, kalau saya pribadi, saya bisa setting gimana caranya di lapangan itu meskipun manpower itu kurang 5 orang, itu saya mampu men-setting gimana caranya 25 orang itu bisa tersetting dengan baik. Jadi seolah-olah manpower itu cukup. Nah, sambil menunggu proses rekrutmen seperti itu. Jadi hanya karena MPP kita itu kurang sekian orang, itu kalau misalnya settingan kita tepat, itu insya Allah akan aman ya teman-teman. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena saya sendiri pun biasanya men-setting hal tersebut ya. Dan kita memang harus lebih banyak ide ya terkait strategi-strategi yang harus kita lakukan ketika ada planning-planning yang sifatnya mendesak tapi butuhnya cepat. Kalau saya pribadi biasanya langsung saya ubah untuk settingan manpowernya atau di roster operator tersebut, itu saya ubah. Kalaupun nanti memang dibutuhkan sangat banyak, itu biasanya saya lobby ke teman-teman operator yang schedule-nya cuti, itu biasanya saya mundurkan. Contoh dengan manpower 30, untuk slot cutinya itu anggap aja 1 bulan itu 10 orang. Nanti kita sisanya ada 20 orang. Nah, 20 itu anggap aja siang malam itu di 10 per shift. Ketika di lapangan itu ternyata planningnya berubah, dan yang awalnya 10 per shift berubah ke 12 per shift contohnya, ini otomatis kalau ingin cepat memang harus ada yang dikorbankan. Nah, biasanya saya koordinasi dengan beberapa operator dan menyampaikan bahwasanya terkait plan di lapangan ini akan ada perubahan. Jadi otomatis untuk teman-teman schedule cutinya atau yang sudah terdaftar cuti itu biasanya kita setting mundur seperti itu. Dan untuk menjaga suasana kerja tetap stabil harmonis, biasanya kami koordinasi dengan beberapa operator dan menyampaikan balesan supaya terkopi. Jadi setidaknya kalau misalnya cutinya dimundurkan, mereka juga terkopi. Jadi kita menghindari case-case ketidaknyamanan dari karyawan seperti itu. Kita pun bisa ambil langkah untuk hire. Cuma untuk hire sendiri kan kita bisa membutuhkan waktu lumayan banyak ya teman-teman. Bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, kalau misal planningnya kita di akhir Mei contohnya, tiba-tiba di Juni itu dibutuhkan manpower banyak, otomatis kita tidak bisa hanya mengandalkan orang baru. Nah, strategi yang biasa saya lakukan yakni settingan cuti atau settingan roster itu kita rombak. Jadi setidaknya kita bisa membantu meskipun itu sedikit ya teman-teman.
Yang awalnya 10 per shift, tiba-tiba dengan kita ubah settingan roster, settingan cuti, kita bisa berubah ke 12 per shift. Itu sebagai contoh ya teman-teman, sambil menunggu nanti adanya new hire kita datangkan. Nah, itu salah satu strategi yang biasa saya lakukan. Strategi yang lain bisa juga dengan skill up ya teman-teman. Jadi kalau di tambang itu kan kerjanya kan dinamis, rencananya juga dinamis. Kadang ada beberapa unit yang mungkin tidak terpakai karena memang tidak ada di planningnya. Jadi gimana caranya orang-orang yang pegang unit ini, otomatis kan kalau tidak ada job, berarti kan statusnya kan standby. Nah biasanya yang saya lakukan itu saya koordinasi dengan tim trainer supaya apa? Teman-teman yang standby ini nanti kita schedulekan untuk skill up. Tujuannya apa? Sudah pasti yang pertama kita menghindari case karyawan standby atau tidak ada job. Yang kedua, kita bisa support manpower ya. Jadi dengan adanya orang skill up ini, yang pertama mereka sudah mengenal habit dari perusahaan kita dan sudah join lebih lama ya kan. Nah ketika di skill up, setidaknya mereka jadi lebih semangat lagi untuk bekerja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menambah manpower dari sisi skill up dari karyawan-karyawan yang tidak ada unit, tidak ada batangan atau tidak ada job. Nanti kita skill up. Tujuannya nanti sudah pasti support kebutuhan di lapangan sambil menunggu adanya new hire yang datang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yakni untuk strategi pembangunan manpower bisa diambil beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa setting roster ya, atau kita rombak schedule cutinya juga bisa. Jadi ada yang dimundurkan, ada yang saya schedule seperti itu. Yang awalnya schedule cutinya dalam satu bulan itu ada 10 orang yang cuti di posisi tertentu, kita bisa mundurkan sekitar 4 orang sehingga kita bisa saving 2 orang. Anggap aja 2 orang tersebut sebagai new hire ya. Seperti itu teman-teman. Sambil menunggu adanya new hire. Yang kedua, tentu kita menunggu manpower ya, atau rekrut baru atau statusnya new hire. Cuma ini memang butuh waktu ya teman-teman. Makanya opsi ini bisa dijalankan, tapi opsi yang lain juga wajib dijalankan. Salah satunya tadi yang saya sampaikan terkait cuti harus dimundurkan, dan yang ketiga yakni jadi seperti cuti dimundurkan atau juga bisa skill up. Jadi teman-teman, jadi ada 3, rombak jadwal cuti atau rombak roster. Yang kedua skill up, teman-teman yang mungkin posisinya standby atau tidak ada job atau unitnya memang tidak ada atau tidak terpakai atau tidak ada dalam rencana engineering. Yang ketiga baru rekrutmen karyawan baru. Seperti itu. Semoga bermanfaat.